Salah satu perumahan yang terendam banjir cukup parah adalah perumahan Artera Hill Cikarang. Di berbagai medsos telah beredar banyak video yang menampilkan kondisi banjir di perumahan Artera Hill. Memang parah, bahkan yang terlihat hanya bagian atap rumah saja. Beredar kabar bahwa banyak penghuni perumahan ini merasa tertipu oleh janji dari developer yang mengatakan perumahan ini bebas banjir. Namun, kenyataannya perumahan ini malah bebas dihantam banjir. Saya jadi penasaran, ingin menganalisa apa penyebab perumahan ini terkena banjir separah ini. Jadi, saya coba mencari lokasinya di peta. Cereng. Perumahan ini hanya memiliki satu akses keluar masuk. Oke, itu biasa. Sekitar perumahan masih sedikit pemukiman. Wajar, karena ini perumahan baru. Tapi tunggu. Wah, pantas sekali banjir. Lihat, ternyata ada aliran sungai di sini. Dan posisi sebagian perumahan ini terhimpit di antara tikungan sungai ini. Maka secara logika, jika aliran air sangat deras atau bandang, maka air yang harusnya mengikuti jalur ini akan menjadi lurus ke sini, melewati atau melibas perumahan ini. Ini airnya mengalir dari sini ke sini, dari selatan ke utara. Oke, itu analisa pertama. Kemudian kita lihat secara satelit dan street view. Nah, ini gerbangnya. Kelihatan ya dari sini bahwa perumahannya lebih rendah dari gerbangnya. Ini posisi gerbangnya di atas. Berarti memang lahan perumahan ini lebih rendah dari daratan, lebih rendah dari dataran sekitarnya. Ini sudah lazim sih. Memang rata-rata perumahan itu tanahnya lebih rendah dari perkampungan sekitar. Mari kita masuk. Kelihatan bagus ya jalanan gerbangnya. Tapi ketika udah masuk dalam, ternyata biasa aja perumahannya. Kita telusurin lagi. Nah, ternyata masih ada sawah. Berarti dulunya ini tuh sawah. Tunggu. Ini apa sih? Danau Artera Hill. Benarkah ini danau? Kok mirip empang ya? Ayo coba kita lihat. Tuh kan, kolam memancing. Berarti ini pemancingan. Ternyata empang beneran. Tapi kenapa dinamain Danau Artera Hill? Mungkin ulah orang iseng. Oke, lanjut. Ini apa ya? Ini air dari mana? Pembuangan? Kok kayak ada yang aneh? Macam tak betul ini. Tadi kirain beton. Ternyata itu tanah. Kalau dari bentuknya itu bukan tanah urukan. Justru itu bekas digali sampai bentuknya kayak dinding seperti itu. Kita lihat ke sana. What? Kelihatan nggak? Nih, gue zoom. Kelihatan banget kan? Tinggi tembok tanahnya udah sejajar sama lantai 1, dan itu tinggi asli lahan di sini sebelum dikeruk. Jadi lahan yang di pinggiran itu adalah ketinggian lahan sebelumnya. Jadi digali sedalam 2 meter sepertinya itu, sampai lantai 1 rumah itu sejajar dengan tinggi lahan sebelumnya itu, yang di dinding tanah itu. Ini sama aja kayak kita gali tanah buat bikin kolam kedalaman 2 meter, tapi nggak diisi air, malah dibangun rumah. Ketika hujan deras dan lama, apalagi ada banjir bandang dari sungai di sebelahnya yang membuat kali meluap, ya terisi sudah sama air, dan air nggak bisa lari karena ini dibangun sudah mirip kolam. Nah, itu ada rumah yang paling dekat sama kali.
Coba kita lihat. Kan, kelihatan kan posisinya? Rumah di bawah, dan yang lebih tinggi itu adalah kali, pinggiran kali. Sekarang kita lihat kalinya sebesar apa. Nah, ini ada jembatan Sasak, semoga ada fotonya. Oke, kita lihat. Nah, ini jembatannya dipoto sekitar 7 bulan lalu, berarti masih baru ya. Wah, kelihatan kalinya cukup lebar, tapi lagi kering. 7 bulan lalu berarti ini masih musim kemarau. Nih, kalau dipoto kelihatan panjang ya jembatannya. Dari lebar dan tinggi kali, nampaknya kali ini cukup besar ukurannya. Dan kalau kita telusuri ke hulu, kali ini adalah gabungan dari 3 kali yang cukup besar. Dan di hulu lagi masih banyak kali-kali kecil yang berujung di kali ini. Oh iya, kali ini juga kali yang sudah menghanyutkan Pak Eko beserta mobilnya di Kampung Lawit. Jadi kesimpulannya, perumahan The Artera Hill dibangun di lahan bekas persawahan yang posisinya berdekatan dengan sebuah sungai, dan bagian belakang yaitu The Artera Hill 2, wilayahnya berada di tengah-tengah tikungan jalur sungai. Makanya area ini menjadi yang terparah banjirnya. Sepertinya developer sudah memperhitungkan kemungkinan luapan banjir dari sungai, sehingga mereka entah mengeruk lalu meninggikan area pinggir berbatasan dengan sungai, atau memang sengaja menyisakan lahan di pinggiran sungai agar lebih tinggi dari perumahan untuk sebagai pembatas. Jadi lahan perumahan itu dikeruk sedemikian rupa. Namun rupanya upaya ini belum cukup untuk mencegah banjir masuk. Jadi pelajarannya adalah cek dulu sebelum memutuskan membeli rumah. Pastikan wilayahnya tidak berpotensi jadi lintasan air saat terjadi luapan banjir. Dan waspada jika di dekat perumahan itu ada sungai yang terlihat kering saat kemarau. Bisa jadi saat hujan ia menjadi jalur banjir kiriman. Dan jangan cepat menyimpulkan kalimat bebas banjir berarti aman dari banjir. Bisa jadi yang dimaksud itu banjir bebas masuk tanpa halangan. Sekali lagi, saya turut berduka cita atas musibah banjir, khususnya bagi warga perumahan The Artera Hill. Dan semoga bantuan pemerintah segera datang. Amin. Sekian analisa amatiran ini. Jika ada yang keliru, silakan dikoreksi. Tetap semangat dan sampai jumpa.